Daging yang disimpan di dalam lemari kulkas biasa bisa bertahan sampai 4 hari. Dan untuk daging yang disimpan di dalam freezer bisa bertahan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Nurmaini, ahli gizi di Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawang. Jumpa kembali dalam Sehari Taqwa, sehat bersama Rumah Sakit Islam At-Taqwa. Sebentar lagi kita akan merayakan Hari Raya Idul Adha. Momen yang paling penting adalah penyembelihan hewan kurban. Tidak sedikit keluarga akan mendapatkan pembagian daging kurban dari beberapa pihak, sehingga stok daging akan melimpah dan bisa digunakan dalam beberapa kali pemasakan. Bagaimana cara menyimpan daging untuk meningkatkan umur simpan dan kualitas daging yang akan kita santap? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih. Pisahkan daging untuk menjaga kontaminasi silang. Pisahkan antara daging sapi dengan daging kambing. Pisahkan bagian daging, jeroan dan juga tulang. Pisahkan daging yang tampak kotor dengan daging yang tampak bersih. Daging yang tampak kotor sebaiknya langsung dibersihkan, dicuci dan diolah menjadi masakan. Sedangkan daging yang tampak bersih bisa langsung kita simpan dengan proses pembekuan di dalam freezer. Potong-potong daging sesuai selera. Bungkus daging yang sudah dipotong-potong ke dalam plastik kemasan bening dengan porsi untuk 1 kali masak. Beri label dengan jenis daging dan tanggal penyimpanan. Daging yang telah dibungkus diikat rapat. Usahakan udara yang ada di dalam bungkusan daging hanya sedikit. Sebaiknya bisa divakum terlebih dahulu. Kemudian segera simpan daging ke dalam freezer. Daging yang mentah di dalam suhu ruangan, penyimpanannya tidak boleh lebih dari 2 jam. Sementara daging yang disimpan di dalam lemari kulkas biasa bisa bertahan sampai 4 hari. Dan untuk daging yang disimpan di dalam freezer bisa bertahan dari 4 bulan hingga 12 bulan. Daging yang disimpan di dalam freezer akan mengalami proses pembekuan. Bagaimana cara mencairkan daging yang tepat? Sebelum kita mengolahnya, proses pencairan atau thawing yang tepat akan menjaga mutu dan kualitas daging, terutama kandungan nutrisi yang ada di dalamnya. Proses pencairan atau thawing ada 2 macam. Yang pertama adalah proses cepat. Dalam proses cepat, keluarkan daging dalam freezer yang masih terbungkus rapat, masukkan di dalam ember atau baskom bersih, letakkan di bawah keran air, alirkan air ke dalam ember atau baskom berisi daging hingga daging terendam sempurna. Tunggu hingga daging empuk, kemudian bisa dibilas atau dicuci, ditiriskan dan daging siap untuk diolah menjadi masakan yang lezat. Yang kedua adalah proses lambat. Pindahkan daging yang masih tertutup rapat dari freezer ke kulkas bagian bawah. Diamkan selama 12 jam, tunggu hingga daging empuk sempurna. Kemudian daging bisa dicuci, ditiriskan dan diolah menjadi makanan yang lezat sesuai selera. Salah satu cara menjaga hidup sehat
Walaupun kita mengkonsumsi daging adalah dengan cara memperhatikan bagaimana mengolah daging yang akan kita santap. Bagaimana cara mengolahnya? Yang pertama, cuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Yang kedua, gunakan pisau atau talenan khusus untuk daging untuk menghindari kontaminasi silang. Yang ketiga, buang lemak yang ada pada daging sebelum kita mengolahnya. Yang keempat, masak daging hingga matang sempurna. Gunakan suhu 71 derajat Celcius untuk membunuh bakteri yang ada pada daging. Daging yang kurang matang atau undercooked dikhawatirkan masih mengandung bakteri Entamoeba-coli ataupun bakteri lainnya yang membahayakan. Hindari memasak daging hingga kehitaman atau sedikit gosong karena akan menimbulkan zat karsinogenik yang akan memicu penyebab kanker. Gunakan garam dan minyak secukupnya untuk menjaga tekanan darah tinggi dan kolesterol tetap normal. Gunakan metode pemanggangan dan perebusan. Metode pemanggangan dan perebusan lebih aman dibandingkan dengan metode menggoreng. Pengolahan dengan menggoreng dengan menggunakan minyak yang banyak akan menaikkan kadar kolesterol yang akan didapat dari minyak yang digunakan. Pengolahan dengan menumis dengan minyak yang sedikit akan membuat daging tetap sehat. Hindari proses dengan pembakaran. Proses pembakaran akan membuat daging tidak sehat. Pemanasan dengan suhu yang sangat tinggi akan menimbulkan senyawa baru yang bersifat karsinogen yang dapat menimbulkan kanker. Imbangi konsumsi daging dengan mengkonsumsi serat tinggi yang bisa didapatkan dari sayur-sayuran dan buah-buahan. Serat yang tinggi diyakini dapat mengurangi penyerapan kolesterol setelah kita mengkonsumsi daging. Konsumsi daging yang aman adalah 2-3 kali per minggu dengan banyak 50-100 gram per kali makan. Terapkan pola makan gizi seimbang dan olahraga secara teratur untuk menjaga agar tubuh tetap sehat. Demikianlah penjelasan singkat tentang cara mengolah daging dengan tepat dan benar. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di acara Sehari Takwa Sehat bersama Rumah Sakit Islam At-Taqwa berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Rumah Sakit Islam At-Taqwa Gumawan mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin.